Selamat pagi sekalian yang kekasih. Saudaraku, kalimat yang muncul di pikiran atau hati saya adalah pisahkan dirimu dari dunia ini. Pisahkan dirimu dari dunia ini. Itu bukan berarti secara fisik kita memisahkan diri dari pergaulan, dari komunitas di mana kita hidup. Tetapi agar kita benar-benar memiliki cara berpikir atau mindset yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda akan menggerakkan motivasi hati kita dan sikap hati kita, saudara. Sehingga apa yang kita lakukan itu digerakkan oleh motivasi yang benar, oleh sikap hati yang benar. Secara lahiriah kita tidak berbeda dengan orang-orang di sekitar kita dalam beberapa aspek seperti berkeluarga, bekerja, bisnis, studi, dan berbagai kegiatan lain yang memang menjadi tanggung jawab orang pada umumnya. Ya, sama-sama bekerja, sama-sama berumah tangga, sama-sama studi, sama-sama melakukan berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi yang menggerakkan kita melakukan hal-hal itu berbeda dengan mereka. Makanya cara berpikir kita harus diubah. Harus diubah secara radikal. Nah, ini yang namanya memisahkan diri dari dunia, saudara. Secara fisik kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita ada di dalam dunia ini, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam beberapa hal sama. Ingat ya, tidak semua hal sama ya saudara. Tetapi motivasi dan sikap hati kita melakukan semuanya itu berbeda. Nah, memang berbicara mengenai motivasi dan sikap hati memerlukan waktu panjang. Dan sebenarnya juga tidak bisa dibicarakan secara lengkap. Karena ini bersifat batiniah atau dinamika batiniah yang tidak mudah dibahasakan, saudara. Namun demikian, Roh Kudus akan menolong kita, saudara. Nah, motivasi dan sikap hati yang benar, ya saudaraku, itu pasti motivasi sikap hati yang mengarahkan segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kesukaan hati Allah Bapa. Yang sering kita juga ucapkan dengan kalimat memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Nah, Allah itu tidak membutuhkan, tidak menuntut pujian-pujian seperti Allah itu besar, Allah itu luar biasa, dia dahsyat, oh dia baik. Itu jelas, saudara. Dan memang tidak salah mengucapkan puji-pujian seperti itu. Tetapi bagi Allah kita, yang penting itu sikap batiniah kita. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, bangsa Israel pernah ditegur oleh Allah. Bukan korban bakaranmu yang berkenan di hadapanku, tapi sikap hidupmu. Bagaimana kamu menyelenggarakan hidup dalam keadilan. Ya, bagaimana kamu mengasihi orang-orang lemah. Kamu tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Itu lebih dari korban bakaran, lebih dari korban sembelihan. Ini sama dengan, itu lebih dari liturgi, itu lebih dari kebaktian, itu lebih dari penyembahanmu di jam-jam doa. Bagaimana mengisi hari hidup kita dengan sikap hati dan motivasi hidup yang benar dalam melakukan segala hal, saudara.
Nah, kita harus bersedia dulu. Saudara harus berkata, aku mau berubah. Nah, sikap hati itu yang mesti diubah, saudara. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana merubah sikap hati? Nah, ini menjadi masalah, saudara. Karena merubah sikap hati itu ternyata tidak bisa cepat. Benar-benar bukan seperti membalik telapak tangan, saudara. Merubah sikap hati itu membutuhkan waktu panjang. Karena hati kita telah terbentuk, artinya sikap hati kita telah terbentuk selama bisa belasan atau puluhan tahun. Nah, sekarang mau diubah tentu tidak mudah, saudara. Tetapi bisa, tapi mungkin, saudara. Yaitu melalui kebenaran firman yang kita dengar. Saudara, saya tidak sedang promosi diri saya, khotbah saya, atau pengajaran saya. Tetapi tentu saya menganjurkan saudara mendengar suara kebenaran. Yang mana hal itu telah saya buktikan mengubah hidup saya. Benar-benar mengubah hidup saya, dan hari ini atau sejak saya sembuh dari COVID-19, setelah pengasingan 15 hari, lengkapnya sakit saya lebih dari 20 hari, saudaraku, saya mengalami seperti dilahirkan baru. Nah, itu semua juga bisa terjadi karena cara berpikir saya tahun-tahun belakangan ini sudah berubah terus. Sampai pada titik tertentu kita berani berkata kita tinggalkan dunia. Kesenangan kita, kebahagiaan kita hanya Tuhan. Kita hidup hanya mau memperhatikan apa yang Allah ingini dan kita melakukan. Wah, ini sudah seperti orang yang mau bunuh diri saja, saudara. Tetapi inilah kebahagiaan hidup kita. Lakukanlah, saudara. Roh Kudus akan berbicara lebih lengkap, lebih jauh kepada saudara mengenai hal ini. Demikianlah saudara renungan pada pagi ini. Jika saudara bisa mengikuti Truth ID, ya, baik pada waktu live streaming maupun siaran tundanya Truth ID, baik pagi maupun sore, hari ini temanya dilepaskan dari kuasa dosa, ya, atau dilepaskan dari gairah dunia. Saya berharap saudara mengikutinya, tetapi tidak mengorbankan kegiatan saudara di gereja masing-masing. Ya. Bisa ikuti siaran tunda. Tapi kalau bisa ikut langsung jam 11 dan jam 5, tentu itu lebih baik karena suasananya tentu beda. Ya. Baik saudaraku sekalian, mari kita akhiri dengan doa, dan saya ingatkan mulai hari Senin besok kita doa setiap pagi. Ya. Doa setiap pagi. Kecuali mungkin hari Sabtu saya akan berdoa, mungkin akan menyelesaikan doa pagi sebelum jam 6. Karena jam 6 ada doa pagi untuk pemuda, dan saya beri kesempatan kepada orang-orang muda untuk ikut doa pagi dengan Stephen Erastus. Ya, mari kita tutup dalam doa. Saudara angkat tangan. Bapa, berkatilah kekasih-kekasih-Mu ini. Mereka setia bangun pagi dan berdoa, atau yang di negara-negara Eropa mereka tengah malam, dini hari, maka segala berkat dari Allah Bapa dicurahkan atas semua kami. Berkat dari Allah Israel Elohim Yahweh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati saudara sekalian.